Ini bukan diskusi warung kopi, meski kami senang ngopi. Ini adalah sebuah perjalanan, pembuktian dari situs ke situs, dari punden ke punden, dari lokasi satu ke lokasi lain untuk mencari bukti peradaban yang telah lalu. Namun, kami yakin bahwa Wengker sebenarnya bukan sekedar masa silam, tapi Wengker adalah masa depan. Salam budaya Rahayu Waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sekalian, kita ketemu kembali dengan channel Tonatan TV. Kali ini kita akan membahas tentang kebikuan Dewa Sabak. Apa sih kebikuan Dewa Sabak? Dan apakah ini yang diaturkan Pak Mulyadi atau pendapat Pak Mulyadi bahwa Wengker pernah ada pada tahun itu di sekitaran Sampung, atau justru sebelum ini? Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye. Teman-teman sekalian, sahabatku, sedulurku semuanya, kita akan mengupas tentang bagaimana kebikuan Dewa Sabak. Ini juga saya ditemani anak saya, Nara. Iya, dadah. Terus piye? Salam budaya. Salam budaya Rahayu Waras. Pinter ya. Oke, kita akan mengupas tentang kebikuan Dewa Sabak. Apa sih kebikuan Dewa Sabak itu? Dan di mana kebikuan Dewa Sabak? Sebetulnya ini adalah pengupasan tentang prasasti Taji. Prasasti Taji yang ditemukan di Gelang Lor Sukorejo, Ponorogo, yang ditulis pada masa pemerintahan Mataram kuno di dalam kekuasaan Rakai Watupura Dyah Balitung. Jadi pada angka tahunnya adalah angka tahun 823 Saka 901 Masehi. Nah, ini saya kayak nuri-nurian ini untuk nanti bagaimana saya bacakan kepada sampean semua. Jadi prasasti yang kita pakai dasar untuk belusukan ini adalah prasasti Taji Gelang Lor Sukorejo, yaitu pada tahun tadi 823 Saka atau 901 Masehi. Nah, sedangkan tujuan belusukan ini jari niki ditulis di sini, yo timbang nganggur, nanti ya. Langkah-langkah apa yang kita tentukan dalam belusukan tadi? Kita harus melihat dulu prasasti Taji itu adalah prasasti yang berbentuk lempengan dan ditemukan di Taji Gelang Lor Sukorejo, Ponorogo. Nah, di sini ya, langkah objek yang akan kita sasar itu adalah melihat kekunuan di Taji, Sukorejo, Sampung, dan sekitarnya. Nanti kita akan melihat apa sih di Taji, ada apa sih di Sukorejo, ada apa sih di Sampung, dan ada apakah di sekitaran sana. Yang kedua, melihat atau menganalisa nama wilayah di Sukorejo dan sekitarnya yang tercatat saat ini dan yang tercatat di prasasti Taji. Ini jodoh nih cara Jawane nggih. Cara ilmu keren ini toponim di Yosmono ini. Yang ketiga adalah mengembangkan komunikasi dengan warga tentang adanya legenda cerita rakyat di Taji, Sukorejo, Sampung, dan sekitarnya. Yang keempat ini kata iso maca ini, mendata nama kepangkatan yang ditulis dalam prasasti Taji dan yang terlibat pada prasasti tersebut.
Yang kelima, tambah-tambahan ini kok baik. Teman-teman sekalian, kalau kita menyaksikan memang prasasti Taji adalah prasasti yang tua. Prasasti tua karena tahunnya saja adalah tahun 823 Saka. 823 Saka ini 901 Masehi. Jadi ini luwih tuwa timbangane sing tuwa saiki ning kono. Mungkin gitu aja. Ini nggak gampang ini kalau memang kita harus menelusuri kebikuan Dewa Saba ini. Sebetulnya apa sih kebikuan Dewa Saba? Apa dok? Jadi ini kebikuan Dewa Saba di sini dicatat oleh teman-teman yang sudah dicatat teman-teman ya, ini saya bacakan. Bangunan suci Dewa Saba berserta status simanya ditetapkan oleh pejabat tinggi rakyat dari Watutihan yang bernama Empu Sangrama Wardana. Diberikan olehnya kepada anaknya, anak istri dari Samgat Demun bernama Pucintian dan Rake Sri Barudiah Dita yang berkeinginan mempelajari Sang Hyang Dharma. Dia mengetahui kebaikan yang bisa diteladani dalam bangunan suci tersebut dan kemudian membuka diri dalam perbuatannya agar bisa berbuat kebaikan. Sedemikian itulah yang diinginkannya. Sedulur sekalian, sebetulnya dalam rencana ini kita tarik ulur karena melihat ditemukannya prasasti lempengan Taji ini berada di pinggir sungai. Tapi melihat kekunoan yang tersebar di wilayah Sukorejo, Sampung, Badegan, dan sekitarnya, dimungkinkan bahwa di sini memang telah terjadi peradaban masa lalu. Sedulur sekalian, tapi kita juga harus melihat bahwa dalam prasasti Taji ada nama-nama wilayah yang memiliki kemiripan dengan wilayah Sukorejo, Babatan, Badegan, Kauman, dan sekitarnya dengan nama wilayah saat ini. Nama-nama tersebut tidak hanya tertulis sebagai wilayah dalam prasasti Taji, tapi juga sebagai wilayah keahlian benda-benda yang ada dalam prasasti Taji bisa menjadi tolok ukur bagi kita berjalan menapaki, menelusuri kebikuan Dewa Saba ini. Selain itu juga kita bisa menyaksikan bahwa menurut buku yang ditulis Bapak Mulyadi, dimungkinkan pernah ada kerajaan Wengker di Sampung dan sekitarnya. Namun ini bukanlah sebuah hasil yang pasti. Semuanya hanya menelusur timbangane mau nganggur ngetekur. Dan di sini pula pada waktu itu peradaban ini telah diresmikan dan telah disahkan oleh seorang raja yang berkuasa pada masa itu. Status Sima atau bumi perdikan yang berada di Taji terdapat bangunan suci kebikuan Dewa Saba. Status Sima milik rakyat di Watutihan. Bila ada yang berencana menghancurkan status Sima tersebut, akan terbukti melakukan 5 dosa besar atau disebut Panca Mahapataka.